Pasti ada faktor-faktor ya, Ya, Safira, yang membuat indeks harga saham gabungan kembali lagi ditutup di zona merah. Walaupun kita lihat tadi pada saat pasca penutupan beberapa menit ada apresiasi sedikit dari tarikan satu. ya meski masih Betul, berada di zona merah. ada tarikan ya dari 1,13%, ternyata ditutup tadi di 0,85%. Lumayan ya tarikannya yang membuat IHSG akhirnya tidak terlalu dalam pada perdagangan hari ini. Tapi apa saja sebenarnya yang menjadi faktor pergerakan atau kondisi dari IHSG ini hari ini, Safira? Baik Maria, kalau misalkan kita lihat begitu ya, kita perhatikan asing memang juga cukup besar nih keluar dari pasar domestik. Jika kita lihat sepekan terakhir begitu ya, net sell asing ini cukup besar, 1,92 triliun. Dan kalau kita ketahui koreksi IHSG juga mengekor ke bursa Asia yang saat ini kita lihat terpantau masih bursa Hang Seng yang Shanghai yang terkoreksi paling dalam, Maria, 1,43% dan masih terkoreksi cukup dalam, dan koreksinya bursa Asia ini lantaran memang adanya kekhawatiran akan adanya lockdown lagi di China, dan karena kalau kita ketahui 11 kota di China ini sudah melakukan lockdown lokal begitu ya di masing-masing daerah, dan pemerintah sempat juga menyebut Shanghai akan memulai putaran baru uji massal COVID-19 terhadap 25 juta penduduknya dalam periode 3 hari ke depan. Dan sementara tetangga kita Singapura juga sudah tercatat per 5 Juli kemarin, Maria, ada 13 ribuan kasus COVID baru. Dan ya, gimana nih kalau misalkan kompak kasus COVID naik begitu ya? Di dalam negeri juga sama sebenarnya ya, kondisi dari perkembangan kasus COVID-19 BA4 ini ya juga lumayan tinggi dan sedang tinggi-tingginya nih saat ini, dan makanya beberapa tempat mungkin diberlakukan lagi PPKM ya, makanya kita mungkin harus balik lagi di kondisi awal, prokes juga harus ketat ya, jaga jarak kembali, karena biarpun dianggap sebagai virusnya ini agak lebih jinak gitu ya Safira, tetapi tingkat penularannya juga tinggi dan cukup lumayan berat. Jangan sampai nanti kalau makin berat malah mengganggu kondisi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Betul, yakin mau di lockdown lagi? Saya sih nggak, Maria. Nggak mau sih, tetapi jangan ya. Oke, kita coba lihat nih lebih pendekatan terkait mengenai pasar domestik nih. Ya baik, lalu sebenarnya sentimen yang masih mendominasi pergerakan pasar domestik ini tak lain dan tak bukan masih terkait isu resesi global, Maria. Dan Amerika Serikat sendiri diproyeksi mengalami resesi dalam waktu dekat, yakni dimulai dari kuartal 4 2022. Dan Maria, kalau misalkan kita melihat Amerika Serikat ini kan mengalami resesi begitu ya, negara-negara lainnya juga akan terkena dampak buruknya. Masalahnya tidak hanya negara-negara Amerika saja, bahkan negara-negara dengan nilai perekonomian yang besar juga diperkirakan akan mengalami resesi akibat menaikkan suku bunga dengan agresif guna meredam inflasi. Dan kalau misalkan Maria, kalau kita lihat meski efek secara real ini belum terasa, tapi bisa kita lihat di pasar sudah terjadi capital outflow yang berimbas ke rupiah, dan kita lihat hari ini rupiah nyaris di 15.000, kita lihat terakhir di 14.099 begitu ya, dan kalau misalkan tadi juga sempat di 15.015, kalau kita lihat ini di 2022 ini pertama kalinya rupiah memasuki level 15.000. Kalau misalnya kita lihat di level 15.000 itu terakhir rupiah pada tahun 2020. Ya, begitu ya. Oke, kita juga lihat dari sisi kondisi bukan hanya ke IHSG ternyata ya. Iya, bukan hanya ke IHSG, ini resesi juga berimbas ke harga minyak dunia begitu ya. Kalau misalkan kita lihat minyak dunia ambles sekitar 9% pada perdagangan pagi tadi, dan kalau misalkan kita lihat patokan global harga minyak mentah berjangka Brent ini untuk pengiriman September sudah terperosok ini 10,73 atau 9,5% jadi 102,77 US dollar per barrel. Dan gimana nih Maria kalau sudah begini? Kondisi dari resesi memang sudah diantisipasi dari beberapa global gitu ya, dari beberapa belahan dunia ya, kondisi dari komoditi, kemudian juga data inflasi dan lain-lain, memang ini sudah terjawab gitu ya kondisi dari resesi. Pertanyaannya sebenarnya lebih kepada gimana nih resesi, tetapi pertanyaannya adalah gimana Indonesia nanti mampu memberikan jaring pengaman sosial ekonomi yang lebih baik supaya kalau sampai benar-benar exactly terjadi resesi di Indonesia sudah cukup punya kekuatan, bantalannya udah cukup banyak nih. Karena kalau kita lihat kan beberapa negara-negara di belahan dunia seperti di Amerika, kemudian juga di Eropa pun mengatakan bahwa yang mereka lakukan saat ini adalah untuk survive dan bertahan. Jadi apapun ya, termasuk kayak Eropa mulai minta lagi batu bara Indonesia begitu, karena kondisi dari krisis energi di sana pun membuat akhirnya yang mereka putuskan saat ini untuk bertahan pada saat kondisi ini gitu, walaupun bukan untuk jangka panjang tapi setidaknya bisa lolos dalam kondisi saat ini. Nah, kita akan tunggu nanti akan seperti apa jaring pengaman yang ada dan akan dilakukan oleh Indonesia nih. Betul sekali. Dan Maria, kalau misalkan kita melihat sektoral begitu ya, ini ada yang menarik perhatian saya. Ini ada sektor infrastruktur begitu ya. Ada saham yang menarik yang bisa dicermati. Kita lihat kalau
saham Meta begitu ya. Saham Meta ini kemarin arah 34% dan hari ini terkoreksi nyaris 7%, dan ini nampaknya ada sell on news begitu ya. Kalau misalnya kita ketahui Meta ini kan beli 40% konsesi tol MBZ dengan nilai total 4 triliun lebih. Jadi habis cuan, sekarang jual habis-habisan. Gimana Maria? Ya, ini menarik ya sebenarnya untuk sektor infrastruktur. Tapi mungkin bisa dicermati juga karena memang ada beberapa sektor lain selain tadi ada beberapa informasi terkait komoditas, sektor infrastruktur bisa dilihat juga nih ya kalau di kasusnya Meta ini begitu ya sempat 30% ARA kemudian hari ini terkoreksi. Jadi memang cukup short keputusannya dari para investor ya. Selang sehari aja Selang gitu. satu hari saja. Tapi ini juga mungkin bisa menjadi pilihan juga sih untuk beberapa sektor infrastruktur lainnya untuk diperhatikan. Karena biasanya kalau terjadi satu kayak gini nanti akan cukup ngekor lagi euforianya ke yang lain. Apa mungkin nanti akan ketularan, kita akan lihat. Iya, masih banyak lagi. Intinya masih dinamis sekali pergerakan pasar domestik kita. Dan demikian kita harapkan IHSG bisa kembali rebound begitu ya Mar. Dan kita tunggu sentimen apa lagi nih akan mempengaruhi pergerakan pasar domestik. Betul. Dan